Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Kanca Purbasora di mana Anda. Ya, senang sekali Anda masih bersama kami di 105,7 FM Radio Purbasora yang dipancar siarkan dari Komplek Perkantoran GBU Singaparna. Dan pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Rabu, hari yang ke-15 di bulan Januari tahun 2025, Anda dapat mengikuti program siaran kami Talkshow yang merupakan kerjasama kami dengan RSUD K.H. Mustafa. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir dua narasumber kami yang akan menyampaikan informasi kesehatan tentunya dengan topik gizi untuk 1000 HPK. Nah, bagaimana dan apa HPK itu? Anda silakan untuk menyimak di acara ini sampai tuntas nanti jam 11. Yang pertama adalah Ibu Desi Sulastri, sarjana gizi, dan yang kedua adalah Ibu Astri Apriliani, AMD Gizi, dan keduanya ini adalah nutrisionis ya di RSUD K.H. Mustafa. Langsung saja saya perkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita alangkah baiknya berkenalan terlebih dahulu. Ibu Desi. Iya, baik. Oke, Bu Desi sudah beberapa kali ya hadir di ruangan ini dan sudah tidak asing lagi dengan perangkat kami. Masih di sebagai nutrisionis ya. Iya, betul. Sedikit gambaran dari Bu Desi, apa tugas tupoksi dari nutrisionis ini di K.H. Mustafa? Baik, nutrisionis kalau mungkin kita kenal juga istilahnya ahli gizi ya Pak, itu sama juga nutrisionis. Jadi kami bertugas atau berperan dalam melaksanakan pelayanan gizi di rumah sakit ya, termasuk dalam edukasi seperti sekarang, kemudian juga dalam memberikan pelayanan diet atau makan untuk pasien yang dirawat di rumah sakit gitu. Jadi di sana peran dan tugas kami. Sehingga juga ketelitian diperlukan karena si A ini pasien A mungkin penyakitnya ini, menunya harus ini ya. Betul. Harus jadi, sesuai. Iya, jadi berbeda-beda ya. Beda tiap sajiannya pasien. Itu ya. Tiap pasien diet dan makanannya berbeda. Iya. Tapi kata orang mah tariis masakannya. Karena yang sehat memang seperti itu ya. Betul. Iya. Oke. Kemudian yang kedua adalah Ibu Astri Apriliani, AMD Gizi ya. Bagaimana Bu? Pertama kali ya ke sini ya? Iya, pertama kali Pak. Iya, salam kenal aja dari kami kru ya di sini, tim kami baik yang ada di ruang itu dan yang di sini. Salam salam kenal ya, tapi kita baik insya Allah gitu. Mudah-mudahan baik. Iya, tanya baik. aja sama Bu Zaskia ya. Udah berapa tahun kita kerjasama sama A dokumentasi juga ya. Jadi kita membangun komunikasi yang baik demi untuk kanca atau pendengar kami di rumah ya, sehingga pendengar kami ini tidak hanya disuguhi dengan lagu-lagu hiburan, tapi edukasi seperti ini juga sangat diperlukan. Dan kami berharap kanca atau pendengar kami itu semuanya menjadi cerdas gitu ya. Jadi kalau ngobrol dengan tetangga sama teman jadi nyambung. Oh iya, pernah dengar di Purbasora itu katanya begini-begini gitu ya. Oke. Baik, Bu Desi dan Bu Astri, silakan bahasan atau juga topik kali ini tentang gizi untuk 1000 HPK, mungkin bisa dijelaskan, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. 1000 HPK ya, mungkin ada yang belum familiar apa itu 1000 HPK. HPK itu kepanjangan dari 1000 hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan gitu ya. Dari kapan? Itu dari sejak janin. Jadi sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Itu jika dijumlahkan harinya adalah 1000 hari, Mas. Ya, dari kehamilan sampai anak 2 tahun. Nah, ini adalah masa pertumbuhan yang pesat, pertumbuhan, perkembangan otak anak gitu ya. Makanya biasanya disebut juga dengan periode emas atau golden period seperti itu. Iya. Jadi sangat penting sekali ya, 2 tahun usia bayi 2 tahun itu harus benar-benar
memperhatikan gizi. Betul. Untuk invest kita tentunya ya. Betul. Memiliki anak yang cerdas itu sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Dan saya juga sangat peduli ya, punya cucu yang usia sekian itu. Ini juga masukan ilmu buat kami juga yang mengetahui bagaimana mengurus anak tersebut ya, terutama menyangkut tentang gizinya yang diperlukan oleh anak tersebut ya. Baik, kemudian Bu Desi ya, 1000 hari itu dari janin berarti sudah memerlukan gizi gitu. Betul, asupan gizi yang baik melalui gitu. Ibunya gitu. Betul gitu. Jadi tidak hanya untuk bayinya tapi kesehatan ibunya, ibu hamilnya juga dimulai dari sana. Bahkan jauh dari itu Mas. Jadi sejak remaja sekarang itu digalakannya sebenarnya. Dari sejak remaja putri pemenuhan gizinya sudah harus bagus seperti itu untuk persiapan menjadi ibu hamil. Iya. Ini terutama buat kaum remaja putri, ini juga penting sekali mempersiapkan sejak sekarang ya. Entah nggak tahu siapa nanti bapaknya ya itu nggak penting, yang penting persiapan ibunya dulu. Dengan siapapun ya sudah siap ya melahirkan anak yang sehat. Ya, kemudian apa lagi Bu yang? Ya, tentunya sangat penting sekali ya, karena kita kan juga memang harapannya adalah generasi yang akan datang ya sesuai dengan mungkin goalnya pemerintah ya, generasi emas gitu ya. Gitu. Nah, salah satunya ya dari 1000 hari pertama ini sebagai cara untuk mengurangi mungkin jumlah balita-balita yang memiliki masalah gizi, terutama mungkin balita yang pendek atau anak pendek Mas ya. Kita kan kenal istilah stunting yang masih sampai sekarang menjadi isu kesehatan nasional seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan pemenuhan gizi pada 1000 HPK gitu ya. Nah, dengan kualitas SDM yang baik tentunya mungkin diharapkan juga terjadi peningkatan kualitas segala aspek kehidupan ya, mulai dari kesehatan, pendidikannya, dan juga termasuk mungkin produktivitas atau ekonomi nanti yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Memang dimulai dari asupan gizinya dulu gitu. Tapi kadang-kadang Bu ada yang gini, yang penting mah bayi kita teh anteng, nggak nangis, nggak rewel, terus sudah kenyang, nggak tahu apa yang dimakan. Iya betul ya. Mungkin terlihat dari luar seperti itu ya, tapi kan mungkin kualitasnya gitu Oh, anak seperti apa gitu kan ditentukan oleh asupan gizinya seperti itu. Iya. Kemudian Bu Astri barangkali mau menambahkan? Ya, untuk tadi asalkan anak kenyang itu sebetulnya kurang relevan untuk pertumbuhan anak gitu ya Pak ya. Karena kan sekarang banyak ibu yang mengasih makan seperti cemilan-cemilan, itu sebetulnya mengenyangkan. Tapi kalau dilihat ukuran untuk kebutuhan gizinya itu tidak memenuhi Pak. Jadi nanti akhirnya hasil akhir dari makanan yang penting kenyang itu biasanya berpengaruh terhadap kesehatan anaknya, termasuk pertumbuhannya, seperti itu ya Pak ya. Iya, Bu Astri, kalau misalnya bayi sudah dikasih makan atau kasih bubur, itu mulai dari usia berapa bulan? Untuk makan tersendiri ya Pak ya, makan diberikan kepada anak ketika ASI sudah tidak mencukupi kebutuhan kebutuhan gizi tersebut gitu ya. Jadi biasanya diberikan pada usia anak 6 bulan Pak. 6 bulan ya. Tapi tergantung juga dengan kondisi anak tersebut gitu. Kadang ada beberapa anak yang sudah siap makan dan membutuhkan kebutuhan gizi yang lebih. Jadi itu bisa lebih awal, tapi harus sesuai dengan rekomendasi dari DSA-nya, dokter spesialis anaknya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kelihatannya anak sudah siap atau misalkan ada permasalahan pertumbuhan dan lain sebagainya, biasanya dokter anaknya itu merekomendasikan untuk MPASI lebih awal, seperti itu. Iya. Oke. Baik. Jadi kalau biasanya itu 6 bulan, iya. Tapi kalau menurut dokter spesialis anak sudah bisa dilakukan pemberian makan tadi sesuai dengan kebutuhan anak, itu bisa dilakukan begitu ya, lebih awal. Awalnya mungkin ya 1 bulan atau iya, nggak mungkin masih masih bayi pisan dikasih ini kan ya, nggak mungkin ya.
Oke, baik Kanca, kita juga memberikan kesempatan bagi Kanca Perbasora yang ingin bertanya terkait dengan yang kita bahas ya, gizi untuk 1000 HPK. Anda bisa pergunakan WA-nya di 0853 244 0-nya 3 kali 70. Baik, Bu Desi, yang ada di RSUD K.H. Mustafa. Kalau misalnya di sana ada klinik yang melahirkan juga ya? Ya, ada. Ya, itu tentu sangat diperhatikan sekali yang 1000 HPK-nya ini ya. Betul, karena termasuk dalam 1000 HPK itu ibu hamil, kemudian juga ya ibu melahirkan yang selanjutnya mungkin akan menyusui ya, itu juga jadi perhatian. Iya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya, sebuah lagu kita persiapkan untuk Kanca Perbasora, dan sekali lagi bisa pergunakan WA-nya di 0853 244. Ya, baik Kanca, masih bersama saya Pri di acara Talkshow Kesehatan bersama narasumber dari RSUD K.H. Mustafa. Ada Ibu Desi Surastri, Sarjana Gizi, dan Ibu Astri Apriliani, AMD Gizi. Mereka adalah nutrisionis dari RSUD K.H. Mustafa yang tentu saja membahas tentang hal-hal yang terkait dengan gizi, dan kali ini adalah gizi untuk 1000 HPK. Ya Bu Desi, silakan dilanjut lagi tentang mengedukasi kaum wanita terutama calon ibu rumah tangga dan juga ibu rumah tangga ya, silakan. Baik, memang masalah gizi pada 1000 HPK ini tadi ya jauh-jauh dari remaja putri sudah memang sekarang dilaksanakan pencegahannya ya. Jadi remaja putri itu sekarang diharuskan minum tablet tambah darah. Seperti itu Mas ya. Gitu. Jadi untuk mempersiapkan ini ya, biar nanti tidak anemia. Karena kalau ibunya anemia, nanti resiko anaknya juga biasanya ada masalah kesehatan seperti itu ya. Nah, jadi harus dipersiapkan ya. Kemudian saat hamil apalagi ya. Nah, itu wajib harus konsumsi tablet tambah darah selain memang dari makanan yang bergizi seimbang seperti itu ya. Kemudian nanti setelah melahirkan, ibu ini memang disarankan untuk melakukan IMD. Kita ada istilahnya IMD, inisiasi menyusu dini. Itu. Jadi si bayi ini diberikan kesempatan untuk menyusu pada ibunya 1 jam setelah kelahiran. Jadi menyusu sendiri seperti itu ya. Biasanya ditelungkupkan ke dada ibunya, kemudian menyusu. Nah itu tujuannya agar si bayi itu bisa mendapatkan kolostrum lebih besar seperti itu kesempatannya. Ya, kolostrum sendiri itu adalah ASI yang baru pertama kali keluar. Jadi itu sangat bagus sekali. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya suka dibuang Mas itu. Iya, katanya takut kotor. Iya, gitu yang pertama itu. Katanya belum keluar itu bukan air susu katanya gitu ya. Padahal itu sangat-sangat diperlukan untuk bayi kolostrum itu. Kenapa? Karena dia mengandung antibodi ya untuk imunitas bayi ya, biar bayinya nggak rentan terkena infeksi atau alergi seperti itu. Jadi harus diberikan ya si kolostrum itu. Jadi besar sekali manfaatnya ya. Kemudian setelah itu ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, betul. Jadi pada saat itu bayi tidak perlu makanan yang lain, hanya ASI saja. Ya, dan ibu tidak boleh memberikan makanan selain ASI ya. Bahkan air putih saja itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi harus ASI saja. Nanti kalau setelah 6 bulan kan anaknya sudah pertumbuhannya semakin besar. Nah, kalau nanti dari sana tidak cukup kalau dari ASI saja. Berat badannya juga udah meningkat kalau udah 6 bulan ya. Jadi dari ASI tidak cukup. Nah, itu harus diberikan makanan pendamping ASI. Tapi ASInya tetap dilanjut sampai usia 2 tahun. Seperti itu, betul. Ya, nah mungkin untuk MPASI ya yang lebih jelas detailnya nanti sama Teh Astri ya, karena beliau ini ditempatkan di ruang perawatan anak di RSUD. Jadi
pastinya lebih sering mengedukasi orang tua ya mengenai pembuatan atau bagaimana MPASI itu ya Teh. Ya silakan Teh Astri ya. Saya lanjut ya Mas ya. Iya silakan. Untuk MPASI sendiri tadi sudah disebutkan ya Mas, untuk pemberiannya tuh dari usia 6 bulan gitu, 6 bulan ke atas, karena tadi ASI tidak mencukupi kebutuhan gizi lebih dari 6 bulan gitu, hanya mencukupi 0 sampai 6 bulan seperti itu. Nah, untuk MPASI sendiri bertujuannya tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi yang pertama. Yang kedua untuk melatih anak Mas untuk belajar mengenali tekstur, terus makan makanannya rasanya seperti apa, hingga nantinya ketika sudah usia 1 tahun sudah siap dikasih makanan keluarga seperti itu. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak mengunyah. Kalau dari usia 6 bulan sampai 1 tahun anak terus dikasih makanan dengan tekstur yang lunak, ditakutkan nanti saat sudah waktunya mengkonsumsi makanan keluarga, anak ada kesulitan mengunyah atau menelan seperti itu. Banyak kan untuk tekstur seperti daging yang kayak gitu kan terlalu seratnya lumayan padat. Jadi untuk mengunyah kan agak sedikit sulit kalau tidak dilatih sejak usia MPASI ini. Nantinya ditakutkan ada kesulitan dan pilih-pilih makan, nantinya tidak mau makan yang bertekstur misalnya seperti itu. Untuk MPASI tersendiri ada beberapa syarat pemberian Mas. Di antaranya yang pertama itu harus tepat waktu. Maksud tepat waktu tuh tadi ketika ASI tidak mencukupi kebutuhan anak gitu, kebutuhan gizi anak itu baru bisa dikasih. Jangan kalau bahasa Sunda nama ngelelenyehan heula gitu ya. Memulai sebelum adaptasi waktunya gitu. Kalau bisa udah pas 6 bulan aja kalau tidak ada rekomendasi dari dokter anak gitu ya. Jadi udah 6 bulan tank baru dikasih MPASI gitu. Jangan dari 5 bulan 29 hari misalnya seperti itu. Udah 6 bulan tank aja gitu. Yang kedua harus adekuat. Nah, ini yang paling penting, adekuat itu komposisi harus memenuhi kebutuhan gitu. Jadi komposisi protein, energi, lemak dan mikronutriennya tuh harus sesuai dengan kebutuhan anak. Itu dinamakan adekuat gitu ya. Kemudian selanjutnya harus dalam keadaan aman, bersih gitu. Karena anak usia pertumbuhan si sistem imunnya tuh belum kuat. Jadi ada bakteri atau virus masuk sedikit aja akan ada timbal balik gitu karena antibodinya belum kuat gitu. Sehingga diperlukan keamanan, entah itu dari alat makan, bahan makan, kemudian cara pengolahan, kita ibu memberi makan untuk anak juga harus cuci tangan seperti itu. Jadi harus benar-benar aman ketika dikasihkan kepada anak seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah harus tepat cara pemberian. Nanti kalau MPASI itu ada 3 tahapan dari usia 6 sampai 8 bulan, kemudian 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 24 bulan itu ada tahapan untuk kenaikan tekstur, frekuensi. Nah, itu harus tepat cara pemberiannya juga. Seperti itu mungkin. Oke. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdullah dari Singaparna, izin bertanya mengenai bayi yang sudah berumur 2 tahun susah dilepas menyusui ibunya. Mohon petunjuk atau cara atau trik triknya. Yang kedua, apa pengaruh terhadap kesehatan bayi yang disusui ibu di atas usia 2 tahun? Terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Abdullah. Silakan dari Bu Desi dulu. Kalau tips dan triknya ya untuk bayi biar lepas ASI seperti itu ya, harus dikurangi frekuensi menyusuinya seperti itu ya gitu. Bertahap, jadi bertahap ya, memang kalau sekaligus pasti tidak ya, bisa anaknya jadi tantrum misalnya seperti itu. Jadi memang harus bertahap untuk dikurangi frekuensi menyusui. Jadi dialihkan ke makanan. Memang untuk anak usia 2 tahun itu kan lebih banyak makan daripada menyusui ya. Kalau lebih banyak menyusui nanti anaknya nggak mau makan Mas. Itu ya, jadi udah kenyang duluan sama ASI. Sementara dari ASI sudah tidak bisa mencukupi lagi kebutuhan gizinya. Jadi dialihkan saja ke makanan ya. Sekarang banyak produk-produk makanan atau ibunya mungkin bikin cemilan yang menarik gitu ya, sehingga anaknya
mau makan gitu, jadi lupa gak mau nanti menyusui seperti itu. Tapi ada kalanya yang pakai apa tuh istilahnya tuh dikasih pahit-pahit disingsionan gitu, singsionan dikasih rasa pahitnya biar kapok nggak nyusu lagi gitu ya. Betul, kalau dari pengalaman ibu-ibu yang pernah ngobrol juga gitu, dikasih apa dulu katanya gitu biar nanti anaknya takut katanya. Jadi itu juga boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya seperti Pak Abdullah tadi lebih dari 2 tahun, apakah ada dampak atau pengaruh kesehatan bagi bayi itu? Kalau secara signifikan tidak ada ya gitu, karena pada dasarnya ya ASI juga tidak ada kandungan yang bagaimana gitu. Cuman mungkin tadi takutnya kalau terlalu sering menyusui jadi anaknya kurang makan, jadi nggak mau makan ya. Sementara 2 tahun itu harus lebih banyak makan yang bergizi betul, dari makanan gitu. Ya, baik. Bu Astri barangkali menambahkan? Iya, sebetulnya Pak, untuk frekuensi menyusui sendiri gitu ya, dari saat MPASI sebetulnya ada persentase gitu pemberian ASI gitu. Kalau 6 sampai 8 bulan itu frekuensi menyusui 70%, untuk makanan 30%. Nah, kemudian kalau udah beralih nih dari 9 sampai 12 bulan sampai 11 bulan itu untuk frekuensi menyusui 50% gitu, 50% lagi dari makanan. Nah, kemudian kalau udah 12 bulan sampai 24 bulan baru lebih besar di makanan 70%, makanan 30% menyusui gitu. Jadi harusnya dari awal pun ada pengurangan gitu dari durasi. Kalau bisa bikin apa sih namanya tuh jadwal makan nih, jam segini makan jam segini ASI, ada untuk jadwalnya tersendiri juga Pak, seperti itu. Sama sih untuk tipsnya mungkin itu ya, mengurangi frekuensi, kemudian mengalihkan kepada makanan, memberikan makanan yang cukup menarik untuk anak, seperti itu. Iya. Seusia segitu itu dilarang keras ya untuk jajan warungan ya misalnya. Harus ibu yang kreatif ya bikin makanan mungkin ya. Iya. Oke. Baik, yang lainnya silakan bisa pergunakan WA-nya di 0853 244 0-nya 3x70. Dan selepas lagu berikut ini tetap di 105,7 Pas FM Radio Berbasora di acara Talkshow Kesehatan. Ya, baik, masih bersama 105,7 Pas FM Radio Berbasora yang dipancar siaran dari Komplek Perkantoran GBU Singaparna. Masih bersama kedua narasumber kami dari RSUD KHZ Mustafa, Ibu Desi Sulastri dan juga Ibu Astri Apriliani ya. Beliau ini adalah nutrisionis di RSUD KHZ Mustafa. Ya, Bu Desi, apa saja yang akan disampaikan terhadap Kanca Berbasora sekaligus ini merupakan apa ya, sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, tidak harus door to door, karena insya Allah suara kita ini didengar oleh ribuan telinga gitu ya, satu suara beribu telinga gitu kan nih, jadi sangat efektif untuk menyampaikan info-info atau mengedukasi masyarakat. Iya, silakan Bu. Ya, baik. Ya, 1000 HPK atau hari pertama kehidupan ini merupakan hal yang penting. Jadi untuk ibu-ibu ya, calon ibu dari sekarang lebih aware, lebih peduli mengenai kesehatan untuk dirinya sendiri dulu gitu ya. Kemudian nanti mungkin untuk persiapan ketika hamil ya. Nah, ketika hamil juga ibu-ibu diharapkan untuk konsumsi makanan bergizi seimbang ya. Jadi ibu-ibu jangan terlalu sering konsumsi makanan jajanan yang ternyata dari segi kandungan nutrisinya itu tidak ada. Banyak sekarang ya Mas, tren-tren makanan jajanan yang dari segi gizi itu ternyata tidak ada ya. Seperti itu. Diharapkan tadi konsumsi makanan nggak harus mahal ya, banyak di sekitar kita ya,
misalnya telur, tahu tempe, kacang-kacangan itu juga termasuk makanan bergizi, sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, itu memang hal yang harus dikonsumsi ya. Kemudian tadi juga tablet tambah darah. Kalau dikasih dari ibu bidan nih di posyandu atau dari dokternya, dokter kandungannya, itu harus diminum ya sehari misalnya 1 tablet. Nah, itu untuk persiapan cadangan Fe atau zat besinya biar nanti ketika melahirkan itu kita ini punya apa ya, nilai lab hemoglobin atau HB-nya itu bagus ya. Nah, kalau rendah juga nantinya repot harus transfusi atau misalnya terjadi pendarahan. Nah, itu juga ya. Kemudian termasuk juga konsumsi air putih ya ibu hamil 8-12 gelas per hari. Intinya zat gizi atau apa yang dimakan itu diperhatikan, karena apa yang dimakan oleh kita juga dimakan oleh janin atau bayi kita di dalam ya. Kemudian juga mungkin ini ada tips-tipsnya dari Teh Aci tentang untuk ibu pekerja ya, karena juga sebagian besar ibu-ibu ini ada yang bekerja ya di luar rumah gitu. Iya, untuk tipsnya tersendiri kan tadi di 1000 HPK itu ada pemberian ASI eksklusif dan juga MPASI gitu ya. ASI eksklusif ini diberikan tanpa ada campuran yang lain, termasuk sufor-sufor yang lain gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalkan saya bekerja untuk pemenuhan ASI-nya harus seperti apa gitu ya. Nah, untuk ibu yang bekerja, pemberian ASI eksklusif ini masih bisa diberikan dengan cara tentunya ada ASIP namanya tuh, ASI perah gitu. Jadi ibu sebelum berangkat bekerja memerah dulu ASI gitu ya untuk stok selama bekerja. Tapi dengan catatan harus dalam keadaan yang benar pemerasannya gitu ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam yang bersih, ke dalam wadah yang bersih gitu ya, yang tidak kedap udara. Kemudian setelah itu di tempel label. Misalkan ibu jam berapa misalkan dikasihnya tanggal berapa gitu. Nah, sebelum penyimpanan biar tidak tercampur harus ada sistem FIFO, first in first out. Jadi yang masuk duluan berarti yang nanti keluar duluan gitu. Jangan misalkan sekarang masuknya awal keluarnya akhir, nantinya takutnya basi gitu ya. Aslinya sudah kurang si gizinya gitu, sudah berkurang seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya tersendiri sebetulnya ASI itu bisa disimpan di suhu ruang, tapi untuk waktu kadaluarsanya mungkin ya, untuk kadaluarsanya cuma bertahan 4-8 jam. Jadi kalau misalkan kita bekerjanya masih dalam rentang seperti itu bisa disimpan di suhu ruang. Nah, beda lagi kalau misalkan mau nyetok nih, misalkan untuk beberapa minggu misalkan ya, atau beberapa bulan, bisa disimpannya di kulkas atau di freezer gitu. Untuk kulkas sama freezer tersendiri ada juga perbedaan penyimpanan waktunya gitu ya. Untuk kulkas misalkan kalau yang di chillernya 2-3 hari. Kemudian kulkas 1 pintu dengan 2 pintu juga ada perbedaan untuk suhunya gitu ya. Nanti biasanya kalau di kulkas 1 pintu itu ASI bertahan 3-6 bulan. Gitu. Kalau misalkan di kalau di 2 pintu biasanya bertahan juga lebih lama seperti itu. Kemudian tadi meneruskan untuk ASI eksklusif. Nah, nanti ada pemberian juga MPASI nih. MPASI juga bisa diberikan oleh ibu yang bekerja gitu ya, dengan cara sama seperti tadi. Ada kebingungan biasanya biasanya memberikan yang komersil seperti itu. Nah, kalau bisa gitu ya, anak diberikan MPASI yang homemade, buatan sendiri. Kenapa? Karena kalau terus-terusan dikasih MPASI yang komersil, ditakutkan anak tidak mengenal dari rasa makanan yang asli. Misalkan kan ada emang di komersil ada rasa A, B, C gitu ya, tapi tidak rasa asli. Takutnya nanti kalau kebanyakan seperti itu anak tidak mengenal rasa asli. Kemudian selanjutnya anak tidak suka makanan tersebut atau pilih-pilih makan seperti itu. Nah, untuk pembuatan homemade sendiri ibu bisa bikin 1 kali sebelum berangkat kerja untuk 3 kali makan. Tapi dengan catatan penyimpanan MPASI-nya tuh harus dalam 3 kotak yang berbeda. Misalkan untuk 3 kali makan, 4 kotak yang berbeda untuk 4 kali makan gitu. Tidak boleh dalam 1. Karena nanti kalau misalkan mau dihangatkan, MPASI hanya bisa bertahan 1 kali. Jadi 1 kali pemanasan. Kalau misalkan sudah dipanaskan anak tidak menghabiskan, sudah harus dibuang. Tidak boleh disimpan lagi di penyimpanan seperti kulkas seperti itu gitu. Jadi harus di dalam 3
kotak yang berbeda. Jadi ketika mau jam makan baru bisa dihangatkan seperti itu. Kemudian selain itu juga ibu harus ada kesepakatan nih untuk pemberian makan dengan pengasuh. Misalkan jamnya mau jam berapa, makan pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa. Ditakutkan kalau misalkan tidak ada kesepakatan tersebut, ibu ngasih makan jam berapa, nanti sama pengasuh jam berapa, anak jadi kebingungan. Jadi anak tidak mengenali rasa laparnya gitu. Jadi kapan ya waktu saya makan mungkin ya gitu. Jadi kebingungan tidak terjadwal makannya. Kalau misalkan jadwalnya sudah pas gitu ya dari pengasuh sama dari ibu, apa namanya itu sesuai gitu ya jam-jamnya, nanti anak juga bisa mengenali rasa lapar tersendiri, kemudian makannya bisa lahap gitu ya. Seperti kita aja misalkan kalau makan biasanya jam 12, belum makan jam 12 sudah keroncongan di perut. Nah gitu juga nanti akan jadi alarm untuk makan anak kalau jamnya konsisten. Selain itu juga harus ada kesepakatan mengenai makanan yang boleh dikasih dan yang nggak boleh. Karena kan sekarang banyak nih kata ibunya nggak boleh makan A, di pengasuh bisa kan dikasih makanan tersebut. Nah itu juga harus ada kesepakatan antara pengasuh dan ibu. Ditakutkan cara pengasuhan yang berbeda nantinya membuat anak juga kebingungan sebetulnya boleh atau enggak boleh nih makan ini tuh, seperti itu. Mungkin itu sih Mas. Terus kalau dari tips selama ini ada ini enggak semacam diklat untuk para pengasuh gitu? Karena sangat penting sekali ya, ditinggalkan kerja sama pengasuhnya dikasih apa aja yang penting anteng gitu, gimana itu? Belum ada ya. Tahu sejauh ini belum tahu gitu ada atau tapi biasanya sekarang banyak tuh di media sosial Mas mengenai edukasi juga mengenai pemberian APASI dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa diarahkan juga untuk melihat, membaca untuk makanan yang boleh sama yang boleh untuk dikasih untuk anak. Membahas itu Mas, membahas makanan yang boleh sama yang nggak boleh. Ada nih beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Yang pertama tentunya anak tidak boleh dikasih makanan yang terlalu manis. Gitu ya. Takutnya kalau yang terlalu manis itu karena makanan manis biasanya mengenyangkan. Jadi kalau misalkan jam makan sudah terlalu banyak makan yang manis, sudah merasa kenyang tapi tidak memenuhi kebutuhan gizi. Jadi ketika dikasih makanan yang bergizi anak tidak mau makan. Biasanya banyak anak yang tidak mau makan karena sudah merasa kenyang gitu ya. Yang kedua, anak kurang dari 1 tahun tidak boleh dikasih madu. Ini nih yang masih banyak gitu ya yang dikasih madu. Anak kurang dari 1 tahun tidak boleh dikasih madu karena di madu itu ada bakteri namanya tuh Clostridium botulinum kalau nggak salah itu ya. Nah itu tuh tidak bisa dicerna oleh anak kurang dari 1 tahun. Jadi pencernaan anak tuh belum siap untuk mencerna bakteri tersebut gitu ya. Jadi untuk anak kurang dari 1 tahun tidak boleh dikasih madu. Selain itu juga kan madu memiliki kadar gula yang tinggi ya. Anak kalau sudah diperkenalkan rasa manis, nanti kalau diperkenalkan rasa yang flat seperti sayur misalkan ya, jadi tidak mau karena sudah mengenal rasa manis seperti itu. Itu sih sama mungkin untuk anak kurang dari 1 tahun tidak dianjurkan untuk konsumsi jus meskipun itu jus buah gitu ya. Kalau mau dikasih konsumsi buah dianjurkan untuk buah yang dikrok-krok aja dulu gitu ya. Jangan yang di jus gitu karena biasanya kalau di jus si kandungan seratnya berkurang, kemudian lebih banyak si air. Si air itu kan nantinya yang mengenyangkan gitu. Nanti kalau dikasih makanan yang lain juga keburu kenyang. Seperti itu sih untuk anak, makanan yang nggak boleh dikonsumsi oleh anak kurang dari 1 tahun. Oke, tidak terasa nih waktunya juga sudah sampai jam 11, jadi akan segera kita akhiri. Namun sebelumnya closing statement dari Bu Desi sama Bu Astri, silakan Bu Desi, closing statement untuk acara ini. Baik ya, tadi mungkin 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa yang penting karena mulai perkembangan dan pertumbuhan anak yang pesat itu memang di usia 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dari segala aspek gizinya, nutrisinya harus sangat diperhatikan ya agar anak kita tumbuh menjadi anak dengan generasi yang berkualitas tentunya ke depannya. Dari Bu Astri? Ya, untuk pemenuhan gizi untuk 1000 HPK dianjurkan untuk disesuaikan dengan
kebutuhan gitu ya. Jadi tadi yang MPASI harus sesuai dengan kebutuhan, harus ada energi dan lain sebagainya. Kemudian ASI eksklusif. Nah, ini yang harus ditekankan untuk diberikan untuk anak 0 sampai 6 bulan seperti itu anak, karena pertumbuhan anak ditentukan dari sekarang gitu ya, dari 1000 HPK ini. Jadi untuk pengenalan makanan agar anak tidak pilih-pilih makanan dan lain sebagainya harus disesuaikan gitu. Jadi untuk konsumsi makanan juga tidak harus itu melulu, harus dikenalkan berbagai jenis makanan agar kedepannya tidak pilih-pilih makanan seperti itu mungkin Mas. Oke. Baik kan, saya demikian tadi ya edukasi dari Ibu Desi Sulastri Sarjana Gizi dan Ibu Astri Apriliani AMD Gizi tentang gizi untuk 1000 HPK. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi ibu-ibu dan juga calon ibu dan umumnya untuk semua kancah Purbasora. Dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kembali jumpa nanti lain waktu. Ya. Dan kancah kita memberikan kesempatan bagi kancah Purbasora yang mau request ya, nanti disampaikan ke Ibu Zakia, misalnya pengen bahasan apa gitu ya, tentang penyakit misalnya, nanti Ibu Zakia untuk mencarikan narasumber yang berkaitan dengan request dari kancah Purbasora. Bisa melalui WA, silakan WA Purbasora 0853 244 0-nya 3 kali 70 ya, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang lebih lebih memuaskan bagi kancah Purbasora. Ya baik Bu, terima kasih ya. Dan kancah, demikian tadi talkshow kesehatan kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kami tetap berlangsung bisa menyampaikan informasi kesehatan ini setiap hari Rabu ke-3 ya, untuk jadwal dari RSUD K.H. Mustafa. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Saya beri sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.